Dimanapun saat ini Anda berada, pagi ini hari Rabu ya, 4 Januari 2022 ya, bertepatan di awal tahun dan juga di awal pekan ya, sambil kita menunggu di pengumuman NFP hari Jumat besok. Kita coba lihat perkembangan terakhir ya. Kita coba untuk analisa dengan candle yang sudah terbentuk. Ada beberapa candle yang sudah terbentuk ya, sehingga kita tidak terlalu kaku dengan analisa kita, dengan membaca probabilitas kita hanya di pagi hari ketika bukaan candle. Mungkin di pagi hari bisa saja kita memanfaatkan peluang yang ada di sana, tetapi tentu tidak selamanya ada waktu untuk pagi hari bukaan kita siap untuk evaluasi dan analisa. Ada kalanya kita bisa menganalisa di siang hari. Ada kalanya kita menganalisa di sore hari dan juga kita bisa menganalisa di malam hari. Semuanya harus kita lalui, harus kita lakukan sehingga kita punya banyak pengalaman, punya banyak pengetahuan terkait dengan karakter dan pergerakan-pergerakannya. Baik, sebelum masuk kita coba untuk evaluasi satu hari kemarin. Ya, mungkin teman-teman yang mengikuti analisa pagi kemarin sudah ada potensi yang bisa kita dapatkan di sana, baik buy maupun sell. Saya tidak perlu membahas panjang lebar. Inti dari yang saya sampaikan adalah bagaimana potensi ke depan, bagaimana probabilitas peluangnya. Bahkan ketika kita buat perkiraan atau kita buat roadmap-nya ya, ada tingkat probabilitas, ada tingkat validitas yang lebih tinggi, tentu lebih mengarah pada kecenderungan, lebih mengarah pada tren yang terdekatnya. Karena trading yang paling potensial ketika kita mengikuti arah angin, mengikuti arah tren yang lebih dekat. Dari sisi tren masih bergerak ke atas, perhatikan dari sisi tren masih bergerak ke atas. Tetapi jangan lupa ada level psikologis yang ada di sebelah kiri sebagai kehati-hatian kita ya. Hari kemarin sempat bergerak tinggi hingga di high-nya hingga menembus atau hingga mendekati harga 1849. Hari ini belum genap setengah hari, sudah bergerak setengah dari range satu hari kemarin. Perhatikan pergerakan dalam satu hari, kira-kira panjangnya seberapa, sehingga hari ini pun kira-kira kalau bergerak naik akan panjang seperti mendekati hari kemarin. Sehingga ketika bergerak naik bisa jadi nanti akan mendekati area level psikologis sebelah kiri ya, mendekati level sebelah kirinya. Bagaimana ketika dia ditolak turun ya, karena di hari kemarin juga ada rejeksinya, ada rejeksi hampir setengah. Kalaupun dia bergerak turun, tentu kita lihat dari sisi range-nya kemarin di atas ini sudah cukup tinggi, sehingga kalaupun bergerak ke bawah akan berada di kisaran level di sebelah kiri ya. Oke, ini kita lihat yang sebelah dekat lagi di 18.13. Kemana kira-kira arah yang paling potensial? Tentu kalau melihat dari historinya masih akan bergerak naik lagi. Ya, dengan area uji berada di 1849 atau 50 ya, 18 bahkan 49, sekian ini sebagai area uji untuk buyernya, karena hari kemarin maksimal di area ini kemudian ditolak. Kita belajar juga untuk menganalisa ketika sudah terbentuk candle yang cukup banyak ya, sudah beberapa jam dari pergerakan yang ada. Nah, yang tadi saya sebutkan di 1849 itu berada di level psikologisnya sebelah sini. Itu artinya untuk memastikan buyer itu punya kekuatan yang lebih, maka kita uji di area 1849 ini. Apakah kira-kira ada potensi ke sana? Potensi ada, tetapi dari melihat dari
dua penolakan yang ada ini ada kemungkinan sampai di ini akan kembali koreksi. Akan kembali koreksi turun. Nah, bagaimana memanfaatkannya? Kita bisa memanfaatkan di atasnya untuk buy stopnya. Kita bisa manfaatkan untuk buy stopnya di atasnya atau kita tunggu breakout di 1850.95. Kemudian di sisi sebelah bawah, karena berpotensi memantul di area ini, maka kita bisa gunakan atau kita tunggu hingga di area di sini nanti ada rejeksi, ada loss momentum, ada perubahan warna, kita bisa manfaatkan untuk sell di sana ya. Atau kita bisa gunakan pending order di sana dengan sell stopnya. Ya, kita bisa manfaatkan untuk sell stopnya di sini. Oke, karena ini cukup banyak rejeksi, kita tempatkan yang tidak terlalu jauh sehingga nanti ada potensi untuk kita bisa manfaatkan untuk entry point kita ya, 1842.35. Nah, nanti ditargetkan mendekati bukaan hari ini atau mendekati level terdekat hari ini. Kira-kira sampai di sini untuk targetnya atau sekitar 500-an mungkin ya, 5 poin ya, sekitar 600-an. Buy stop ditargetkan di mana? Kita bisa menempatkan targetnya di mana untuk buy stopnya? Kita bisa tempatkan, kita perkecil tidak ketemu, kita naikkan di D1. Di D1 nanti akan kita lihat apakah ada level di sana. Buy stopnya kita hitung dari titik entry kira-kira sampai di mana? Oh, sampai di level dekat ini saya cukup untuk target 1 hari. Oke. Targetkan di 1856, yang terdekat di 1856. Oke, 1856. Ini targetnya berada di sini, kira-kira berada di sini. Kemudian batasan resikonya di mana? Kita bisa tempatkan dengan jarak yang sama resikonya, atau kita recover dengan 300 di bawahnya, atau di cut loss di 500 di bawahnya. Silahkan nanti dilakukan pengujian ya, silahkan nanti dilakukan batasan resiko sesuai dengan latihan kita, sesuai dengan style kita, sesuai dengan aturan main kita. Jadi tidak bisa dengan SL dan TP sekian ya, sell now, buy now ya, nanti ujung-ujungnya indikator lagi, ujung-ujungnya signal lagi nanti ya. Jangan terbiasa kita hanya fokus pada signal yang diberikan orang, tapi belajarlah untuk penasaran. Apa yang dia ambil di situ, dasarnya apa, dengan resikonya di mana. Kalau itu cocok dengan style kita, cocok dengan aturan main kita, bisa jadi pertimbangan ya. Tidak harus diikuti tapi bisa jadi pertimbangan. Yang lebih baik tentu keluar dari jalan pikiran kita, keluar dari analisa kita sendiri, sehingga nanti akan memahami bagaimana kondisi style kita, bagaimana market itu sesuai dengan aturan trading kita. Trading tidak harus 1 hari harus dapat profit ya. Target mungkin oke, target 1 hari kita targetkan, tetapi tidak selalu harus tercapai. Dan ketika di dalam marketnya tidak terbentuk satu pola yang memenuhi syarat aturan main kita, maka tentu lebih baik kita tidak entry ya. Sekali lagi, lebih baik kehilangan peluang daripada kita kehilangan uang. Lebih baik kita kehilangan kesempatan daripada kita kehilangan modal. Kemudian di sisi bawah ada level lagi di sana. Kita coba untuk tempatkan untuk koreksi di sana. Kita manfaatkan untuk koreksi dengan buy limit ya. 1828.28. Ya, inilah enaknya kita kalau kita analisa follow the trend ya, kita ikuti update yang terbarunya. Saat ini memang bergeraknya ke atas, tapi diingat dari kemarin di area ini ada konsolidasi. Ya, di area 1850 dan 1825 ini berada di area range yang sama
itu artinya konsolidasi. Ketika satu tren terbentuk, ketika dia sudah tren naik, kemudian konsolidasi, nanti pasti ada gerakan atau ada pergerakan yang ekstrim lagi. Apakah ke atas atau ke bawah? Nah, tentu kita tunggu breakout di antaranya. Jadilah seorang trader yang bijak melihat kondisi peluang yang ada. Perhatikan selalu candle-candle terbentuk. Perhatikan selalu candle terakhir yang terbentuk. Karena di situ adalah informasi. Di situ memberikan petunjuk kemana kira-kira arah market ke depannya. Contoh, bergerak naik, di sana sudah mulai ada loss momentum, sudah mulai ada pengurangan kekuatan. Nanti tinggal kita menunggu konfirmasi dari ujung atasnya. Ketika di situ sudah mulai ada perubahan warna, sudah mulai ada rejeksi, maka kita bisa manfaatkan peluang koreksinya atau reversalnya dulu. Ya, nanti akan ketemu peluang yang potensial. Termasuk ketika nanti breakout di level psikologisnya, nanti akan bergerak naik lagi. Dari sisi atas di mana kita menempatkan wilayah koreksi kita ya. Ya, di atas itu ada banyak sekali rejeksi sehingga kita bisa menempatkan ini untuk area koreksi sekaligus bisa menjadi area reversalnya. Dengan menempatkan sell limit 1869 poin sekian. Meskipun untuk mengarah ke sana cukup jauh, tetapi namanya membuat satu mapping tidak ada salahnya ya. Oke, ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kembali pada style masing-masing, kembali pada aturan main masing-masing. Mana yang cocok, mana yang menguntungkan dan bisa kita lakukan, maka lakukan ya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.